Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan 4B? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Nenda dan Ibu Maya dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 2. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini anak-anak diberikan kemudahan dan dapat memahami setiap materi. Nah, ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan, maka simaklah video berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu materi PKN, yaitu mengenai kerjasama dalam keragaman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman sosial budaya. Nah, dari berbagai macam keragaman sosial budaya bukan berarti menjadi sebuah penghalang untuk kita dapat bekerja sama dengan orang lain. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu kenapa kerjasama harus dilakukan? Nah, ternyata kerjasama memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Di antaranya yang pertama yaitu untuk meringankan pekerjaan. Contohnya ketika kalian melakukan piket kelas dapat dilaksanakan secara bersama-sama, bekerja sama dengan teman sekelas, maka pekerjaan piket kelas tersebut akan terasa ringan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Bayangkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dan kita melakukannya sendiri, maka akan terasa lebih lama ya dibandingkan dengan melakukan pekerjaan secara bersama-sama, akan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kalian melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, itu akan membuat kalian meningkatkan rasa kebersamaan dan menjadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kalian. Materi selanjutnya yaitu materi SBDP mengenai pola lantai dasar dalam tari. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah formasi atau susunan yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, perlu kalian ingat, jadi pola lantai memiliki 3 ciri, yaitu adanya perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi. Lalu, pola lantai ini memiliki fungsi dalam tarian, yaitu yang pertama untuk menciptakan kekompakan antar penari, yang kedua untuk memperindah tarian, dan yang ketiga untuk membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, itu maksudnya, jadi dalam sebuah tarian tidak hanya memiliki berbagai macam variasi gerak tari, tetapi juga memiliki formasi yang bervariasi dan lebih menarik. Selanjutnya, ternyata pola lantai memiliki berbagai macam variasi. Nah, diantaranya yang pertama ini ada pola lantai gerakan ke-1, yaitu berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, jadi berbaris berpasangan A dengan B, C dengan D, dan seterusnya dengan pola barisan vertikal ya. Nah, barisan vertikal ini seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya pola lantai yang kedua yaitu setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Jadi tadi kan awalnya vertikal seperti ini. Lalu dia bergerak menyebar, ada yang bergerak ke sebelah kanan, ada yang bergerak ke sebelah kiri, dan ada yang bergerak lagi ke sebelah kanan, dan ada yang bergerak lagi ke sebelah kiri secara berseling. Pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai gerakan ketiga, yaitu setiap pasangan penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, berbeda kalau yang tadi itu kan vertikal. Nah, yang sekarang yaitu horizontal, yaitu berbaris ke pinggir ya, seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya
Ada pola lantai gerakan kelima ya. Ini gerakan yang terakhir, yaitu setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara gerakan ke-1 sampai gerakan ke-5. Materi selanjutnya yaitu materi IPA. Nah, masih ingatkah kalian? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bunyi. Nah, materi sekarang berkaitan erat dengan bunyi, yaitu pendengaran manusia. Manusia bisa mendengar bunyi karena manusia memiliki telinga. Telinga ini merupakan salah satu panca indera yang sangat penting untuk manusia. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur karena kita dianugerahi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaganya. Nah, adapun fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa telinga itu ternyata memiliki 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar pada video berikut ini. Perhatikan gambar pada layar berikut ini. Di sini terdapat bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga, yaitu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada gendang telinga untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, kita harus berhati-hati dengan gendang telinga ini. Kenapa? Karena jika gendang telinga sampai rusak, maka telinga kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu adanya tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya juga ada saluran setengah lingkaran, yaitu berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Bagian telinga yang selanjutnya yaitu ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, bagian selanjutnya yaitu adanya saluran eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah faring. Dan yang selanjutnya ini ada liang telinga atau rongga telinga, yaitu berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya ada bagian telinga luar, kemudian ada telinga tengah, dan ada bagian telinga yang paling dalam. Nah, kita juga tidak lupa bahwa di sini juga terdapat lubang telinga, yaitu yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi ketika ada bunyi, maka bunyi akan masuk melalui lubang telinga. Lalu, bagaimana proses mendengar bunyi pada telinga? Yaitu yang pertama, ketika ada getaran dari sumber bunyi, maka pertama gelombang tersebut akan ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Nah, setelah merambat di liang telinga, lalu bunyi akan menggetarkan gendang telinga, dan getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, ini adalah skema atau gambaran mengenai proses mendengar bunyi. Materi selanjutnya yaitu mengenai kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga ini memiliki kepekaan ya. Di antaranya yang pertama yaitu telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Terus ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, ada juga orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Dan yang terakhir, indera pendengaran yang baik itu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya yaitu memelihara kesehatan telinga. Agar telinga kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita perlu memelihara kesehatan telinga dengan cara dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, di sini ada cara merawat telinga. Yang pertama yaitu dengan membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Lalu yang keduanya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk.
kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, jadi jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkannya. Nah, jadi jangan sesekali kita mencoba-coba untuk mengorek-ngorek telinga kita dengan benda asing atau benda senjata tajam. Jangan sampai telinga kita mengalami cedera atau mengalami sebuah kerusakan. Nah, yang selanjutnya yaitu jika ada suara yang memekakan atau yang bising sekali untuk telinga kita, maka segera tutup kedua lubang telinga kita agar gendang telinga tidak rusak. Itulah materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.